Kronologi dugaan dokter PPDS perkosa anggota keluarga pasien di RSHS. Polisi mengungkap kronologi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran atau UNPAD di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Hendra Rohmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban berinisial FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka berinisial PAP untuk pengecekan atau transfusi darah. Selanjutnya, pelaku membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC di lantai 7. Tersangka meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya, ungkap Hendra di Polda Jabar pada Rabu 9 April. Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri. Kemudian pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya. Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Kemudian akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Polisi Surawan menuturkan, lokasi yang dijadikan pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban dilakukan di salah satu gedung yang ada di RSHS. Itu memang di ruangan belum dipakai, itu ruangan baru. Mereka pihak RSHS rencananya untuk operasi khusus perempuan, jadi itu belum pakai, kata Surawan pada waktu yang sama. Terkait apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, Surawan mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan lebih dalam dengan menggunakan uji DNA. Akan dilakukan uji di DNA. Kan kita harus uji dari yang ada di kemaluan korban. Kemudian seluruh uji DNA korban dan juga yang ada di kontrasepsi itu sesuai DNA sperma, katanya. Soal dugaan ada sperma berbeda pada alat vital korban, Surawan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Ia masih menunggu pemeriksaan mendalam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sekarang lagi kita uji, jadi ini nanti kita kirim ke laporan, katanya. Surawan mengatakan beberapa hari sebelum ditangkap, pelaku sempat mencoba bunuh diri. Jadi pelaku setelah ketahuan itu sempat berusaha membunuh diri juga, memotong urat-urat nadi sehingga dia sempat dirawat. Setelah dirawat baru ditangkap, katanya. Terkait kondisi korban, Surawan mengatakan saat ini korban dalam kondisi baik. Namun begitu, korban mengalami trauma pas kejadian tersebut. Pada kasus ini, polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 2 buah infus full set, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 kondom, dan beberapa obat-obatan. Kepada tersangka PAP, polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk ancaman hukumannya, yaitu penjara paling lama 12 tahun. Tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien, yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 rumah sakit Hasan Sadikin. Inilah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Kemudian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari, dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut
Dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing, lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHJ. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air.